Oke, jadi tema yang saya bawakan hari ini adalah jangan jual Yesus. Boleh sama-sama dengan saya katakan, jangan jual Yesus. Oke, boleh sama-sama kita buka Matius 26 ayat 14 sampai 16. Ini ada kayaknya. Oke, boleh sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bapak Ibu, di sini saya garis bawahi Yudas Iskariot itu adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang artinya dekat. Artinya ada hubungan dengan Tuhan Yesus dan sudah dekat. Tentu Yudas tahu Yesus gitu. Yudas berjalan bersama dengan Yesus kemana-mana pelayanan. Tentu Yudas tahu Yesus itu seperti apa. Tentu Yudas mengerti Yesus itu seperti apa. Tapi kita lihat di sini saat itu Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya kalau sebentar lagi ini saya mau disalibkan. Sebentar lagi saya mau berkorban gitu. Ini menjelang penangkapan dan penyaliban Yesus. Nah, saat itu dalam situasi itulah Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid itu yang dekat dengan Yesus, justru pergi kepada para imam kepala dan menyerahkan Yesus. Bapak Ibu, kira-kira tindakan menjual Yesus itu seperti apa? Kalau kita lihat Yudas ini. Yudas menukar kesetiaan kepada Yesus, kepada Kristus dengan sesuatu yang kelihatan lebih menguntungkan gitu. Karena kita tahu Yudas ini orangnya dia itu lebih cinta akan uang. Bentar, saya slide. Oke. Nah, kira-kira kenapa Yudas menjual Yesus? Yang pertama, karena Yudas itu serakah. Dia orangnya lebih mencintai uang daripada Yesus. Yudas dikenal sebagai pemegang kas, saat itu Yudas megang kas gitu. Kalau di kita bendahara begitu ya. Nah, tetapi ia juga sering mencuri dari uang kas, hatinya sudah lebih terpaut kepada materi daripada sang guru. Kalau kita ingat kisah seorang gadis yang meminyaki kaki Yesus, dia bilang apa? Minyak mahal-mahal begitu sayang dipakai untuk melap kaki gitu, atau untuk meminyaki kaki Yesus. Mending dijual terus dikasih ke orang-orang miskin yang lebih membutuhkan. Niatnya kelihatannya baik, tapi nyatanya di pikirannya duit gitu. Kalau dijual nih bisnis begitu. Nah gitu dia. Terus yang kedua, kira-kira kenapa Yudas menjual Yesus? Karena kekecewaan terhadap Yesus. Kira-kira kenapa Yudas kecewa dengan Yesus? Di sini saya catat Yudas kecewa karena kemungkinan Yudas itu, karena Yesus itu bukan menjadi Mesias yang mereka inginkan. Jadi saat itu mereka mengharapkan Yesus itu sebagai Mesias politik. Mesias politik itu seakan-akan Tuhan Yesus datang untuk membebaskan mereka. Jadi Mesias politik ini merupakan harapan akan seseorang untuk memimpin atau atau juru selamat yang datang untuk membebaskan suatu bangsa dari penindasan secara politis atau militer begitu. Jadi bukan secara rohani, kan Yesus datang secara rohani. Dan pada masa itu bangsa Israel hidup di bawah penjajahan Romawi. Mereka sangat mengharapkan datangnya Mesias yang diurapi untuk membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi dan memulihkan kejayaan bangsa Israel pada saat itu. Atau mereka ingin Mesias yang sebagai raja begitu, sebagai raja untuk memimpin politik atau militer begitu.
Nah, jadi ketika Yesus datang sebagai Mesias yang lemah lembut, yang mengampuni, yang apa lagi? Dan berbicara tentang kerajaan surgawi, banyak orang Yahudi termasuk si Yudas Iskariot ini kecewa. Lah kok Yesus datang dengan lemah lembut, bukannya harusnya menyerang dong, harus berperang begitu. Tapi di sini dikatakan dalam Yohanes 18 ayat 36 ada dikatakan di sana, kerajaanku bukan dari dunia ini, kata Yesus. Yesus datang bukan untuk mengalahkan kerajaan dunia, tapi untuk mengalahkan dosa dan maut. Dosa saya dan saudara. Ia datang bukan untuk merebut tata politik, tapi untuk menyelamatkan jiwa, menyelamatkan saya dan saudara. Nah, saat itulah Yudas sepertinya kecewa karena bukannya Yesus datang berperang, tapi malah datang membahas tentang penyaliban. Saya akan disalib begitu. Jadi itu mungkin yang menyebabkan Yudas kecewa saat itu. Nah, yang ketiga, kenapa kira-kira Yudas menjual Yesus? Karena ada kesempatan yang diberikan oleh iblis. Bapak Ibu boleh buka Lukas 22 ayat 3. Di sana dikatakan Lukas 2 ayat 3. Lukas 22 ayat 3. Salah, sorry. Sebenarnya ini pembahasannya sama, tapi lebih lengkap di Lukas 22 ayat di perikop ini. Nah, di sini dikatakan dengan perikop Yudas mengkhianati Yesus, di sini dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Masuklah iblis ke dalam Yudas. Bapak Ibu, hati-hati jangan sampai iblis memasuki hati kita. Kalau kita ada kekecewaan, itu adalah celah untuk iblis masuk. Iblis ini lihat celah dikit aja, oh ini cara aku bisa masuk nih. Kalau ada kekecewaan dikit gitu kan, oh ini jalan mulus ini masuk untuk ke hatinya gitu. Jadi saat kita biarkan ambisi pribadi, saat kita biarkan kepahitan, kekecewaan, keserakahan kita seperti Yudas itu menguasai hati kita, maka iblis akan masuk. Sek. Nih, jalan mulus nih gitu kan, terpeleset ya, masuk langsung ke hatinya. Yudas bukan tiba-tiba jatuh Bapak Ibu. Tapi Yudas perlahan-lahan menjauh dari kasih Tuhan dan kebenaran Kristus. Sampai akhirnya bisa dijadikan alat iblis. Akhirnya pun dia dikuasai oleh iblis. Jadi untuk kita di tempat ini, jangan sampai iblis menguasai hati kita. Iblis menguasai hati kita lewat apa tadi? Sekecil apapun kekecewaan kita kepada Tuhan, tapi itu pintu besar bagi iblis untuk iblis masuk dalam hati kita. Untuk itu makanya hati-hati, jangan sampai kecewa, jangan sampai serakah, jangan kepahitan begitu. Lalu next, bagaimana kita bisa menjual Tuhan di hari-hari ini? Saya ada catat beberapa, sebenarnya banyak tapi saya hanya catat beberapa. Di mana yang pertama, menjual Yesus demi keuntungan materi. Mengutamakan uang di atas kesetiaan Tuhan adalah salah satu yang tentu membuat kita hancur. Saya lupa ayatnya, dikatakan awal dari uang apa sih? Uang akar dari keserakahan. Nah itu, saya lupa di ayat mana begitu. Nah jadi ketika kita lebih mencintai uang, lebih mengutamakan uang dalam kehidupan kita, harta dalam kehidupan kita akan mudah jatuh Bapak Ibu.
Oh iya, saya catat nih ternyata. 1 Timotius 6 ayat 10 menyatakan bahwa karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Kenapa? Terkadang banyak orang yang sekarang kalau mau menjabat tuh mereka bukan lihat kayak mau melayani, tapi mereka mau lihat uangnya. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya? Kemudian yang kedua, menjual Yesus demi nafsu sesaat. Ini nih, anak-anak muda. Jangan sampai kita mengorbankan iman kita, jangan sampai kita menjual Yesus hanya untuk menyenangkan nafsu kita. Keinginan daging kita, baik itu seks kah, keserakahan kah, seperti Yudas tadi serakah dia. Terus apalagi banyak hal yang membuat kita memuaskan hawa nafsu kita tuh. Untuk anak-anak muda yang mungkin saat ini pacaranlah dengan baik. Pacaran rohani itu pacaran yang sehat, yang tahu batas begitu. Jangan melakukan seks di luar nikah, jangan berzina. Seks itu kudus kalau pasangannya sudah nikah kudus. Kalau belum ada nikah kudus di gereja berarti hubungan seks itu dosa. Berzina, perintah Tuhan katakan jangan berzina. Kemudian menonton pornografi. Anak-anak muda mungkin kalau nonton pornografi, nggak apa-apa lah, ini hiburan dikit-dikit begitu. Terus nggak apa-apa lah untuk edukasi. Oi, edukasi apa nonton porno? Edukasi apa didapat dari situ coba? Sak pukul nih kalau ada orang begitu. Sejak kapan orang nonton porno dapat edukasi? Tapi anak-anak muda sekarang kayak gitu, mereka bahkan udah terbuka begitu. Semua orang juga pasti pernah nonton porno begitu. Porno kenapa emang cuma mata memandang kok? Mata memandang, tapi ketika kita menonton pasti menimbulkan hawa nafsu. Makanya perlu berjaga-jagalah. Ini khusus anak-anak muda. Tapi tidak kemungkinan orang tua juga bisa. Kadang udah bersuami istri pun bisa nonton gitu. Untuk apa? Udah punya suami istri. Kemudian yang ketiga, menjual Yesus demi kenyamanan. Kenyamanan apa kira-kira ini? Ketika kita memilih berdiam, ketika melihat saudara kita melakukan dosa. Ketika kita memilih diam, ketika kita tahu, kita melihat teman kita itu melakukan dosa, tapi kita diam aja. Kayak ambil nyaman aja, ambil aman aja begitu. Tidak. Tapi Tuhan mau kita menegur. Ada ayat juga, tapi saya lupa catat. Ada ayat juga mengatakan begitu. Kalau kita melihat saudara kita melakukan dosa, tegurlah. Karena kalau kita tahu dia salah, dia berdosa, tidak kita tegur, kita juga berdosa. Begitu. Jangan mengikuti arus dunia, minum-minum, mabuk, dugem, supaya diterima lingkungannya begitu. Terkadang sekarang ini kalau nggak dugem, nggak asik, kalau nggak minum-minum, nggak keren, nggak cool. Anak-anak muda kalau nggak minum nggak cool begitu, nggak keren. Nggak merokok, nggak cool. Harus merokok biar terlihat keren. Nggak cakap kotor, nggak keren. Gitu. Terkadang nih seperti khotbah sharing tadi malam kita ada sharing tuh pergaulan yang buruk merusak pergaulan yang baik. Iya, kebiasaan yang baik. Ketika kita sudah terjerumus dengan orang-orang seperti itu, perokok, seks bebas segala macam, kita bisa ikut loh. Kita bisa ikut terbawa arus. Sama kayak
ini nih kalau kita ke toko parfum ya, ke toko parfum, pulang-pulang dari situ kita wangi kan. Nanti jadi ikut wangi enggak? Aroma-aromanya nempel di badan begitu kan. Terus kalau kita pergi ke kandang B2, ada kotoran di situ, pulang-pulang dari situ bau enggak? Bau, karena energinya gitu. Betul enggak Bapak Ibu? Betul kan? Iya, jadi kita harus menjaga pergaulan kita. Jangan ikut arus dunia. Gak usah supaya diterima tuh kita harus ngikutin gitu. Kita harus kemana mereka pergi kita ngikut, kemana mereka pergi kita ngikut. Kalau mereka seks bebas, woi saya ikut gitu. Kalau mereka minum-minum, dugem segala macam saya ikut. Kalau ikut berjudi saya ikut. Tidak, tapi kita anak-anak Tuhan. Anak-anak yang diselamatkan oleh Tuhan pasti menjauhkan hal-hal seperti itu. Kemudian, apalagi ketika kita menjual Yesus demi kenyamanan, kita menolak panggilan Tuhan untuk tidak mau keluar dari zona nyaman. Ini maksudnya ini, kita menolak panggilan Tuhan, tidak mau karena tidak mau keluar dari zona nyaman. Ini pengalaman saya pribadi sih Bapak Ibu. Jadi, saya sebenarnya sudah merasa terpanggil, tapi saat itu saya bekerja karena saya udah merasa nyaman, saya nggak mau keluar dari zona nyaman, saya nggak mau Tuhan gitu, saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Saya udah enak-enak kerja ini, makan sudah disediakan, tempat tidur, kamar sudah disediakan, kendaraan untuk ke tempat kerja sudah disediakan, sudah nyaman, begitu. Tinggal terima gaji bersih, begitu. Tapi ketika Tuhan panggil saya merasa kalau nggak tenang begitu. Saya merasa kalau saya lebih mengutamakan kenyamanan saya dibandingkan kesetiaan saya kepada Yesus. Kalau saya dulu bilang, alah apa sih pelayanan-pelayanan, apalagi mau jadi pendeta. Pendeta nggak ada duitnya, pendeta nggak ada hepengnya, pendeta nggak ada hartanya, pendeta tuh, pendeta emang mengharapkan dari jemaat itu. Itu pikirin saya dulu. Sebelum saya mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, jadi pendeta atau begitu. Ketika saya memikirkan hal itu, Tuhan langsung tegurlah saya dalam banyak hal. Kalau saya ceritakan panjang sekali, nanti nggak nyampe-nyampe. Intinya saya menyangkal lah, pokoknya Tuhan, aku mau ini. Kalau Tuhan benar-benar Tuhan mau panggil saya nih, berarti aku harus mengorbankan kenyamananku ini. Aku udah kerja dengan nyaman, dengan baik, dengan gaji yang sudah lumayan lah kalau di Jakarta begitu kan enak, tinggal terima bersih begitu. Tapi Tuhan bilang, kamu saya panggil cepat sini gitu. Kamu harus mau begitu. Jadi kemanapun saya Tuhan panggil, Tuhan jaring terus, Tuhan cari terus begitu. Sampai akhirnya saya capek sendiri. Saya capek sendiri kemana-mana, saya ke sana nggak nyaman, ke sana nggak sukacita, ke sana nggak damai sejahtera. Ya, pada akhirnya ketika saya mau berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan itu, ya, saya akhirnya merasakan, oh iya Tuhan, kenapa nggak dari dulu ya? Dari dulu ini udah lulus begitu. Tapi tetap saya syukuri Tuhan, terima kasih Tuhan sudah panggil saya merasakan damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Jadi tetap kalau misalnya Bapak Ibu ada merasakan panggilan, ini panggilan bukan untuk hamba Tuhan aja ya. Misalnya panggilan untuk sekolah minggu kah, saya terpanggil untuk melayani sekolah minggu, tergerak, silakan. Saya tergerak untuk kunjungan saja kah, silakan. Atau panggilan untuk pekerjaan yang lain, saya terpanggil untuk PNS nih kayaknya gitu kan. Ya sudah, jika itu sudah kehendak Tuhan, pasti Tuhan lancarkan semuanya, Tuhan sediakan semuanya. Kemudian menjual Yesus demi popularitas. Inilah yang terjadi akhir-akhir ini. Kalau kita lihat banyak artis yang pindah kepercayaan, pindah agama tuh, mereka mau populer. Ada yang lagi viral kan akhir-akhir ini. Kemarin ketika saya bikin di IG story, terus banyak yang chat begini, kamu bahas yang lagi viral kan, kamu lagi bahas yang lagi tren kan, katanya. Iya, bilang gitu. Terus
Emang Bapak Ibu, kalau artis-artis itu merasa kalau mereka sudah nggak laku lagi, mereka cari perkara, pindah begitu supaya laku. Karena jemaat sana lebih mendukung begitu ya. Mendukung karena apa? Ya, saudara pasti tahu lah. Itulah, kita tuh jangan sampai menjual Yesus demi harta. Oke, ada lagu gini. Jangan jual Yesus hanya demi harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Udah, lanjutkan sendiri Bapak Ibu, saya nggak tahu lagi liriknya. Intinya begitu, jangan jual Yesus. Menjual Yesus itu bukan hanya pindah keagamaan saja, bukan. Yang tadi, ketika kita lebih mengutamakan kedagingan kita, nafsu kita, ketika kita mengutamakan kenyamanan kita daripada kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus, itu kita sudah menjual Yesus. Makanya hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita mengerti apa itu tadi, apa aja itu menjual Yesus itu. Menjual Yesus berarti mengutamakan keinginan kita dibandingkan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat akhir dari si Yudas nih sangat tragis. Kita lihat Matius 27 ayat 3 sampai 5. Nah, saya bacakan untuk saudara. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia ini siapa? Yesus, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu ia pergi dari situ dan menggantung diri. Hidupnya sangat tragis begitu. Tapi sayangnya dia menyesal, tapi tidak bertobat Bapak Ibu. Dia menyesal dan katanya tadi mengembalikan uang itu kan. Dia mengembalikan perak itu. Lempar. Aduh, maaf. Mengembalikan uang itu, lalu dia pergi. Tapi tidak bertobat, dia bunuh diri. Dia mengantongkan dirinya. Bapak Ibu, uang 30 perak ini, 30 keping perak saat itu biasanya untuk membayar apa ya, ganti imbal budak begitu. Jadi seakan-akan Yudas ini sangat memandang rendah Tuhan Yesus. Bayangkan masa Yudas mempersamakan budak dengan Tuhan Yesus. Seharga 30 perak itu. Sangat-sangat miris sekali. Adakah Yudas di sini? Tidak ada ya? Oke. Jadi pada waktu itu Yudas ketika dia menyesal, orang-orang kepala tua-tua ngomong apa? Urusanmu, ora urus. Urusan siapa urusanmu? Orang kamu udah jual juga Tuhan Yesus. Sekarang mau kamu kembalikan juga gak bisa. Begitu, mau menyesal juga kamu udah gak bisa. Yesus sudah sama kami, Yesus akan disalibkan. Begitu. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita sudah melakukan dosa, kita menyesal tapi tidak bertobat. Jangan sampai. Ini Yudas berbeda dengan Petrus. Petrus kan dia menyangkal juga toh, menyangkal Tuhan Yesus juga toh, tapi dia bertobat. Dia datang lagi. Kalau Petrus, tapi Yudas berbeda. Dia menyesal tapi tidak bertobat. Ia mengembalikan perak.
penyesalannya tanpa pertobatan membawa kehancuran. Akhirnya dia mati tragis. Bapak Ibu, suatu keadaan yang paling malang adalah ketika seseorang terpisah dari Tuhan. Suatu keadaan yang paling malang adalah ketika seseorang, saya dan saudara terpisah dari Tuhan. Tidak ada hubungan. Ya, bisa aja kalau Bapak Ibu melihat ya, itu anak gak pernah gereja tapi berkatnya mengalir terus. Hartanya banyak. Apalagi? Mobilnya banyak, jabatannya tinggi. Kalau Bapak Ibu melihat seperti itu, orang-orang seperti itu, mereka belum tentu punya karunia untuk menikmati berkat. Lebih baik kita hidup biasa-biasa saja dengan berkat yang ada, tapi kita punya karunia menikmati. Kita bisa menikmati berkat yang sudah Tuhan berikan. Tidak perlu pandang, aduh, kapan saya bisa begitu. Sebenarnya bermimpi seperti itu bagus untuk motivasi, tapi untuk hal-hal yang lainnya jangan. Kalau kita melihat seperti itu, orang-orang mungkin hidupnya kayak sejahtera banget ya, padahal mereka gak pernah ibadah loh, mereka gak pernah ke gereja loh. Kenapa bisa hidupnya sejahtera itu gitu? Ya mungkin Tuhan masih memberkati mereka saat ini, Tuhan uji mereka. Tapi gak tahu, harta di dunia ini sementara Bapak Ibu. Sebenarnya kita hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan apa yang kita punya juga itu, kalau kita tahu bersyukur, yang penting kita merasakan damai sejahtera, itu sudah paling terbaik. Jangan sampai kita punya banyak harta tapi kita tidak bisa menikmati itu, percuma, sia-sia. Untuk apa? Mending hidup biasa-biasa saja, tapi tahu menikmati, punya karunia menikmati bersama-sama dengan Tuhan. Intinya tahu bersyukur. Jadi Yesus telah menebus kita bukan dengan perak ataupun emas ataupun apalagi segala macamnya, segala jenisnya, tapi Tuhan bayar kita dengan darahnya yang mahal. Untuk itu jangan jual Yesus dengan harga yang murah tuh kayak Yudas. Jangan tukar Yesus dengan apapun di dunia ini, karena di dunia ini tidak ada yang sebanding dengan kasih dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Mari kita tetap hidup setia, mari kita jaga hati, jangan jual Yesus demi harta. Bapak Ibu, saya pernah, ini kesaksiannya, di Jakarta saya pernah ketemu seseorang teman saya ini orang luar, bule, dari Turki. Dia Muslim. Jadi selama kita berteman ya baik-baik saja, berteman saja gitu kan, main. Dia punya usaha, menurutku dia sudah mapan dari segi materi gitu ya. Dia punya usaha, dia punya rumah segala macam, enak, hidupnya enak gitu kan. Terus satu kali ternyata dia suka gitu kan, dia dinyatakanlah perasaan ya. Terus dia bilang, nanti kamu mau nggak jadi istri aku aja, nanti kamu enak kok, harta udah ada, maksudnya kita sudah punya usaha, sudah punya rumah yang besar juga, kamu tinggal terima beres begitu. Dalam hati kecil kemanusiaanku, wow, gitu kan, wow, enak nih, nikah langsung enak, ada rumah, ada segala macam gitu, sudah disediakan semuanya. Tapi Tuhan ingatkan, nanti kamu itu hamba Tuhan gitu. Terus saya datang lagi, hei, saya ini hamba Tuhan, kamu jangan bawa-bawa saya ya gitu. Terus pada akhirnya ya, dia dengan dunianya, saya dengan dunia saya tetap sejahtera. Saya tetap merasakan damai sejahtera, saya tetap merasakan sukacita kok. Gitu. Jadi jangan sampai kita jual Tuhan Yesus. Jangan jual Tuhan Yesus demi harta. Jangan jual Tuhan Yesus demi hal-hal lain yang ada di dunia ini, karena dunia ini akan hancur. Dunia ini sementara. Mari kita hidup setia, mari kita jaga hati. Jangan jual Yesus. Tengking roh Yudas. Boleh bilang kanan kiri,
Jangan jadi Yudas ya. Jangan jadi Yudas. Tengking roh Yudas. Jama temanmu, dalam nama Yesus, tengking roh Yudas gitu. Jangan jual Yesus. Jangan lupa bilang ke diri sendiri, jangan jual Yesus ya. Jangan jual Yesus, langsung tengking sendiri aja. Tengking diri sendiri. Jangan jual Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ini ayat nih. Ayat yang jadi apa ya, yang perlu kita ingat. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Jadi setiap orang harus menyangkal salibnya sendiri, Bapak Ibu. Salib kita apa? Keduniawian yang ada di dunia ini. Pokoknya semuanya, kesengsaraan kah, penderitaan kah, atau apapun yang ada di dunia ini kita harus sangkal. Segala dosa duniawi sangkal. Kita harus menyangkal diri kita dari hal-hal dosa tadi tuh, yang banyak-banyak tuh. Jadi ketika kita memikul salib kita, memikul penderitaan kita sendiri, berjalan bersama Yesus, yakinlah kita akan tetap sampai ke tujuan kita dengan baik. Tujuan kita apa, Bapak Ibu? Tujuan kita apa? Masuk surga. Kalau toh juga Kristen-Kristen KTP, Kristen-Kristen biasa-biasa saja, tidak usah. Kita ini mau Kristen-Kristen yang sekali percaya harus masuk surga. Sekali percaya harus masuk surga. Jangan sum-sum kuku antara ini anak percaya Tuhan Yesus kah atau tidak begitu. Jadi dia KTP Kristen, tapi tidak pernah ibadah, tidak pernah datang ke gereja, percuma. Kemarin ada saya baca di komentar-komentar TikTok begitu, dia bilang, kita nih kalaupun tidak di gereja nggak apa-apa, yang penting kan kita beribadah di rumah. Kata siapa? Orang dibilang jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Kan itu perintah. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi kalaupun kita ada ibadah di rumah, ibadah pribadi, baik saat duka atau doa pribadi di rumah, itu baik. Tapi lebih baik lagi kita datang juga ke gereja begitu. Jangan udah cukup sudah yang di rumah saja begitu. Antara pemalas atau bagaimana tidak tahu. Jadi jangan sampai menjual Yesus lah dengan segala hal yang ada di dunia ini. Jadi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diajak untuk jujur di hadapan Tuhan. Boleh kita jujur di hadapan Tuhan? Mungkin kita tidak menjual Yesus dengan 30 keping perak seperti Yudas ya. Mungkin kita tidak melakukan seperti itu. Tapi apakah kita telah menjual Yesus dengan dosa yang terus kita pelihara sampai saat ini? Apakah kita menjual Yesus dengan keinginan-keinginan untuk diterima dunia? Apakah kita menjual Yesus dengan kenyamanan-kenyamanan dunia? Jangan sampai nih. Saya ingat ini, apa yang terikat di bumi terikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi terlepas di surga. Kalau di dunia kita diakui semua orang, jabatan kita bagus, kita diakui sama orang gitu. Tapi kalau nanti setelah penghakiman Tuhan bilang apa? Enyahlah kau dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Mau? Gak mau kan? Jangan sampai Tuhan gak kenal kita loh. Lu siapa?
Masuk sini lewat masuk pintu gerbang juga nggak bisa. Jangankan masuk pintu gerbang, memandang surga pun tidak bisa, Bapak Ibu. Jangan sampai kita jemaat jemaat GBI SICC di tempat ini, mari sama-sama kita komitmen dalam diri kita. Tuhan bilang, kalau mungkin selama ini kita nggak sadar ya, mungkin kita nggak sadar selama ini kita telah menjual Tuhan Yesus. Kadang hal-hal kecil juga kita menjual Tuhan Yesus gitu. Kalaupun kita tidak sadar, bilang, Tuhan, kalau misalnya saya selama ini menjual Yesus dengan berbagai hal, dengan keyakinan, dengan kenyamanan saya kah? Atau dengan dosa-dosa saya kah yang masih menempel dalam diri saya ini, Tuhan, saya mau lepaskan. Saya mau bertobat. Saya tidak mau seperti Yudas. Ketika saya menyesal tapi saya malah bunuh diri. Saya malah menjauh. Harusnya saya mau mendekat. Saya mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya mau bertobat, saya mau berubah. Begitu. Yesus tetap setia bagi setiap kita, walaupun kita tidak setia begitu. Tapi jangan sampai kita memanfaatkan kesetiaan Tuhan Yesus itu. Yesus setia kok, nanti juga diampuni. Nanti bertobatnya setelah kita udah detik-detik mau dead begitu. Emang Bapak Ibu tahu kapan Ibu dead? Ada yang tahu waktunya? Nggak ada yang tahu kan? Bisa jadi besok, bisa jadi nanti malam, bisa jadi pulang dari gereja ini. Nggak ada yang tahu. Jadi jangan sampai bertobat itu nanti aja lah, masih ada waktu kok. Ini masih umur berapa ya? Masih umur 20. Nanti aja umur 50 tahun udah kira-kira udah mau dead begitu, udah mau mati begitu, bau tanah baru bertobat. Tidak ada yang tahu umur kita Bapak Ibu. Kalau ada yang tahu itu sesat itu. Untuk itu, marilah jemaat Tuhan di tempat ini. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk kembali kepada Yesus. Bapak Ibu, sebenarnya sebelum saya, ini sedikit kesaksian ya, sebelum saya menyiapkan firman ini, kemarin ketika Pak Gem bilang, nanti kamu khotbah begitu, sebenarnya saya ada persiapan khotbah begitu kan, ada banyak khotbah gitu. Tapi ketika di perenungan saya pribadi, di saat-saat teduh, saya bacalah ini. Gak tahu kenapa baca ini saya nangis. Saya nangis karena saya ingat saya pernah menjual Yesus gitu. Saya langsung minta ampun saat itu juga. Tuhan, ampuni aku kalau saya pernah menjual Yesus. Dan saat itu Tuhan seperti arahkan saya untuk menyampaikan ini. Ya, kamu sampaikan ini. Dan saya ingat, oh iya, ini kejadian ini kan sebelum Jumat, sebelum penyaliban Yesus. Nah, pas banget lah itu. Dan saya lihat lagi, ternyata emang betul ini banyak dibahas akhir-akhir ini di media sosial tentang menjual Yesus begitu. Jadi jangan sampai kita harus merasakan penderitaan dulu. Jangan sampai hidup kita berakhir tragis seperti Yudas. Jangan sampai kita nggak bisa memandang surga, Bapak Ibu. Jangan sampai kita nggak bisa memandang surga saja tidak bisa. Kita ini orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita harus masuk surga. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada Yesus yang lain. Tidak ada Allah yang lain. Keduniaan kita itu Allah lain tuh. Jangan. Kalau Yesus sudah, jangan yang lain.